berapa bisa? Jabar.
kekuasaan terlalu luas sehingga pemimpinnya itu kesulitan dalam dalam memimpin gitu karena terlalu luas kekuasaannya. Terus yang kedua, penduduk yang heterogen. Terus yang ketiga, kelemahan penguasa. Terus yang keempat, budaya pungli yaitu pungut liar. Yang kelima, pemberontakan tentara Jenisari. Yang keenam, ekonominya merosot. Terus yang kedua, yaitu ada kerajaan Safawi. Kemundurannya yang pertama karena kelemahan penguasa. Terus yang kedua adanya konflik Sunni dan juga Syiah. Yang ketiga konflik Turki Utsmani, yaitu konflik Densa Turki Utsmani. Dan yang terakhir melemahnya kekuatan militer dalam kerajaannya. Terus yang ketiga yaitu ada kerajaan Mughal. Kerajaan Mughal di sini dilatar belakangi kemundurannya disebutkan oleh yang pertama kemerosotan moral hidup mewah di kalangan elit politik sehingga memakai banyak uang negara. Terus yang kedua, semua pewaris tahta kerajaan pada ini tulisan kan tidak jelas nih. Terus yang ketiga, Bu boleh maju enggak, Bu? Boleh, silakan bantu. Pendekatan Aurangzeb yang terlampau kasar dalam melaksanakan ide-ide, maksudnya terlampau kasar itu dia hanya menerapkan terus juga sesuai dengan ide dia gitu, maksudnya tidak mau mendengarkan pendapat orang lain sehingga terkesannya tuh kasar gitu ide-ide mereka. Oke, itu saja. Terima kasih. Oke, kasih ampun untuk kelompok 3. Oke, tadi sudah dipaparkan tentang kemunduran umat Islam, capaian umat Islam. Kemunduran ada 2 fase, fase pertama dan fase kedua. Oke, Ibu ulas kembali ataupun menyimpulkan dari penjelasan anak-anak yang sudah disampaikan tadi. Jadi sebelum kemunduran umat Islam, mereka sudah mengalami kemajuan. Jadi sebelum kemunduran itu mereka sudah mengalami kemajuan umat Islam, prestasi di bidang masing-masing. Yang sudah dijelaskan tadi ada filsafat, di mana pada pemerintahan Bani Umayyah, yakni pada masa Kesultanan Muhammad bin Abdurrahman dan Al-Hakam, bidang filsafat digalakkan. Ada yang tahu apa itu digalakkan? Oke, jadi pada bidang filsafat ini sesuatu yang dibuat lebih aktif atau didorong untuk lebih berkembang. Jadi filsafat ini sangat bagus dalam bidangnya. Kemudian sains, di mana pada bidang sains ini terkenal dalam bidang matematika. Itu ada tokohnya Ibnu Sina, di mana Ibnu Sina ini juga ahli tokoh dalam bidang ekologi. Kemudian di bidang